فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى berfirman wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fa asbata li nafsihi subhanahu as-sam'a wal basar. Allah SWT menetapkan untuk dirinya sifat mendengar dan melihat. Li bayani kamalihi, untuk menjelaskan kesempurnaan Allah, wa naqsil asnamil lati tu'badu min dunih, dan menjelaskan kekurangan berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Fal asnamul lati tu'badu min dunillahi ta'ala la yasma'un. Berhala yang mereka ibadahi selain Allah itu tidak bisa mendengar, sementara Allah maha mendengar. Allah bilang agar mereka sadar bagaimana kekurangan yang ada pada sembahan mereka dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'u mastajabu, kalaupun mereka mendengar enggak akan bisa menjawab doa, enggak akan bisa mengijabahi kalaupun memang bisa mendengar. Wala yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat, kama qala Allah azza wa jalla walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidaklah menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka yang diciptakan. Enggak bisa mencipta, bahkan mereka yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya, mereka itu semuanya mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak sadar kapan mereka akan dibangkitkan. Fahum laisa lahum sam'un wala aqlun wala basar. Sesembahan mereka itu enggak punya pendengaran, enggak punya akal, enggak punya penglihatan. Walau furida anna lahum dzalika mastajabu. Kalaupun punya itu semua, niscaya mereka pun tetap enggak bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Meskipun bisa mendengar, anggap kalau bisa mendengar doa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang enggak bisa mengijabahi doanya sampai hari kiamat. Enggak akan bisa. Nah, ini sesat, udah tahu nggak bisa mengabulkan doanya, dia malah didoai. Ini orang paling sesat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan yang didoai dari doa mereka itu lalai, lupa, nggak tahu, nggak ingat, nggak tahu, nggak merasa mereka didoai, orang nggak dengar juga. Fa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bintifa'il mumatsalah 'anillah. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah mereka beriman dengan tidak adanya keserupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha aibun, karena itu merupakan celah, merupakan cacat, kekurangan kalau Allah disamakan dengan makhluk. Wa yusbituna lahu sam'a wal basar, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga menetapkan untuk Allah pendengaran dan penglihatan. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' al basir. Wa imanul insan bidzalika yusmiru lil 'abdi an yu'azzimahu ghayatat ta'zim. Dan keimanan seseorang terhadap perkara yang di atas dalam ayat tadi, bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, itu akan membuahkan bagi sang hamba pengagungan. Dia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Li'annahu laisa mislahu ahadun minal makhluqat, dikarenakan tidak ada seorang pun dari makhluk yang serupa dengan Allah. Kalau udah nggak ada yang serupa dengan Allah, pasti kita akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada duanya soalnya. Nah, fatu'azzim hadzal rabbal azim alladzi la yumasiluhu ahad.
maka engkau pun akan mengagungkan Rabb yang agung ini, yang tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Wa illa lam yakun hunaka faidah min imanika bi annahu laisa kamitslihi syai'un. Kalau kamu tidak mengagungkannya benar-benar, maka enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya kamu beriman dengan laisa kamitslihi syai'un. Sehingga kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah, ini seharusnya menumbuhkan rasa apa ini? Pengagungan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada duanya, enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti barang. Nah, barang yang limited edition itu lebih mahal harganya daripada barang yang apa ini? Yang banyak. Iya tidak? Iya. Kenapa? Karena jarang-jarang ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada satu pun yang apa ini? Yang menyamainya. Nah, idzan idza amanta bi annahu sami'. Kalau kamu beriman bahwasanya dia itu adalah Maha mendengar, fa innaka saufa tataharraz saufa tahtarizu an kulli qaulin yughdibullaha. Kalau kamu yakin bahwasanya dia itu Maha mendengar, kamu pasti akan menjaga diri dari semua ucapan yang akan membuat Allah marah. Li'annaka ta'lam annahu yasma'uk. Karena kamu tahu dan yakin bahwasanya dia mendengar ucapanmu tadi. Fatakhsha iqabah. Akhirnya kamu merasa takut dari hukumannya. Fa kullu qaulin yakunu fihi ma'siyatullahi azza wa jal fa sawfa tatahasya. Dan semua ucapan yang mengandung maksiat kepada Allah, kamu pasti akan menjaga diri darinya. Li'annaka tu'minu bi annahu sami', karena kamu yakin bahwasanya dia Maha mendengar. Wa idza lam yuhdits laka hadzal iman hadzal syai' fa'lam anna imanaka bi anna Allah sami'un imanun naqisun bila syak. Kalau keimananmu tidak membuahkan perkara yang seperti itu, kamu enggak takut juga Allah mendengar sesuatu yang enggak boleh dari kamu, maka ketahuilah bahwasanya keimananmu bahwasanya Allah itu Maha mendengar itu keimanan yang kurang, tidak diragukan lagi. Kalau kita masih berani mengucapkan suatu ucapan yang membuat Allah marah atau mengandung kemaksiatan kepada Allah, berarti kita belum yakin 100% bahwasanya dia Maha ini mendengar. Wa idza amanta bi anna Allah sami' falan tatakallam illa bima yurdih wala siyama idza kunta tatakallam mu'abbiran an syar'ih. Jika kamu beriman bahwasanya Allah Maha mendengar, maka engkau tidak akan berbicara kecuali dengan yang membuat Allah ridha. Terlebih jika engkau akan berbicara mengungkapkan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kau bicara dalam masalah syariat, kamu akan lebih apa ini? Lebih hati-hati. Kamu ketika ditanya tentang pertanyaan agama, maka kamu akan lebih hati-hati menjawabnya. Kenapa? Karena kamu yakin Allah apa? Mendengar jawabanmu itu. Kalau enggak benar dengan yang disyariatkan oleh Allah, bahaya. Nah. Wa huwal mufti wal muallim, yaitu dia seorang ahli fatwa atau dia seorang apa? Pengajar. Nah, dia lebih hati-hati. Fa inna hadza asyad, maka ini lebih berat lagi pertanggungjawabannya. Wallahu subhanahu yaqul faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah secara dusta agar menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Fa inna hadza min adlamiz zulm. Ini bentuk kezaliman yang paling zalim. Lihadza wa lihadza qala innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Wa hadza min uqubati man yufti bila ilm. Dan ini adalah hukuman bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu. Annahu la yuhdah li'annahu zalim, bahwasanya dia tidak akan mendapatkan hidayah dikarenakan dia zalim. Fahadhari ya akhil muslim an taqula qawlan la yurdillah sawa'un qultahu 'ala Allah aw 'ala ghairi hadzal wajh. Maka hati-hatilah wahai saudaraku muslim, engkau mengucapkan suatu ucapan yang tidak membuat ridha Allah, baik engkau mengatakannya atas nama Allah atau yang selain atas nama Allah. Wa samaratul iman bi anna Allaha basirun an la taf'al syai'an yughdibullah. Dan buah dari keimananmu bahwasanya dia basir, maha melihat, adalah engkau tidak akan melakukan sesuatu yang membuat dia murka. Li'annaka ta'lamu annaka law tanzuru nazratan muharramah la yafhamun nas annaha nazratun muharramah
fa innallaha ta'ala yara hadhihi an-nazrah. Karena engkau yakin seandainya engkau melihat dengan pandangan yang haram, engkau melihat dengan pandangan yang haram, yang orang tidak tahu bahwasanya pandangan itu adalah pandangan yang haram, maka sesungguhnya Allah melihat pandanganmu itu. Allah tahu engkau memandang kepada yang apa ini? Haram. Meskipun orang mungkin manusia nggak tahu bahwasanya pandanganmu engkau arahkan kepada yang apa? Yang haram. Ini harusnya jadi buah ketika kita mengimani Allah Maha apa ini? Melihat, basir. Wa ya'lamu ma fi qalbik, bahkan Allah tahu yang ada di dalam hatimu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Maha tahu mata-mata yang berkhianat, kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Nah, sembunyi-sembunyi melihat kepada perkara yang apa? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh dada. Wa idza amanta bihadza la yumkin an taf'ala fi'lan la yardahu abadan. Kalau engkau benar-benar beriman dengan ini, engkau tidak akan melakukan perbuatan yang tidak membuat dia ridho selama-lamanya. Istahi minallahi kama tastahi min aqrabin nasi ilaik. Malulah engkau kepada Allah sebagaimana engkau malu dari orang yang terdekat kepadamu. Wa asyaddihim ta'ziman minka, dan orang yang paling engkau hormati. Bagaimana kamu malu kepadanya, maka seharusnya malumu pun seperti itu atau bahkan lebih besar lagi kepada siapa? Allah. Kita malu dilihat orang, maka seharusnya dilihat Allah lebih apa? Lebih malu. Idzan, kalau begitu, idza amanta bi annallaha basir, kalau engkau beriman bahwasanya Allah Maha melihat, fasaufa natahasya amanna. Fasaufa natahasya kulla fi'lin yakunu sababan li ghadabillahi azza wajal. Kalau kita beriman bahwasanya Dia itu Maha melihat, maka pasti kita akan menjaga diri dari semua perbuatan yang menjadi sebab kemurkaan Dia. Wa illa fa inna imanaka bidzalika naqis. Maka kalau tidak begitu, berarti keimananmu terhadap namanya basir itu masih kurang. Lau anna ahadan, itu asyara ya. Ada alif. Ini enggak ada. Lau anna ahadan asyara bi isbi'ihi aw syafatihi aw bi'ainihi aw bi ra'sihi li amrin muharramin fannasul ladzina haulahu la ya'lamuna anhu. Kalau seandainya seseorang mengisyaratkan dengan jarinya atau dengan bibirnya atau dengan matanya atau dengan kepalanya kepada suatu perkara yang haram, dan orang-orang yang di sekitarnya tidak mengetahui hal tersebut, namanya berupa isyarat jari. Ini isyarat-isyarat yang kotor misalnya, atau pandangan mata, atau berupa gerakan apa? Bibir. Nggak dengar orang ngomong kotor misalnya, hanya gerakan apa? Bibir saja. Orang nggak tahu kamu ngomong apapun dan nggak dengar. Lakin Allah Ta'ala yarahu, akan tetapi Allah Ta'ala melihat itu. Falyahzar hadza man yu'minu bihi. Maka hendaklah hati-hati orang yang beriman dengan Allah. Walau annana nu'minu bima yaqtadihi asma'ullahi wa sifatuhu. Kalau seandainya kita beriman yang dikonsekuensikan, yang diharuskan oleh nama dan sifat-sifatnya Allah, la wajadtal istiqamah, la wujidatil istiqamah kamilah fina, maka niscaya akan didapatkan keistiqomahan yang sempurna pada diri kita. Wallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Nah, sehingga ini penjelasan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas sami' al-basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Konsekuensinya kita tidak akan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Dia melihat dan apa ini? Mendengar apapun yang kita katakan. Terlebih seseorang yang ditanya tentang perkara apa ini? Perkara agama, seperti mufti, ahli fatwa atau pengajar, ada yang semisalnya yang berbicara tentang syariatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lebih hati-hati, karena kan bahayanya lebih apa? Lebih besar. Bahayanya adalah sesatnya orang dengan sebab jawaban dan fatwa yang dia berikan. Wal iyadzubillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.